Nah, sebelum masuk ke materinya dengan Kak Fauzan ya hari ini kita bakalan sharing lihat dulu kelasnya kayak gimana gitu ya. Jadi apa sih kelas Future Scientist ini? Jadi Future Scientist ini sebenarnya kelas ilmiah gitu. Jadi kita bakal belajar kayak jadi peneliti muda gitu lah ya. Nah, untuk kali ini kita bakal belajarnya esai ilmiah dulu gitu. Kenapa sih nggak langsung ke KTI aja? Biasanya kan gayanya KTI ya. Nah, menurut kami setelah diskusi ya dengan mentor lainnya gitu, dengan Kak Fauzan gitu, KTI itu agak sedikit sulit ya sebenarnya gitu. Nggak sulit-sulit amat sih sebenarnya, tapi esai itu agak lebih simpel gitu. Jadi kita bikin yang simpel dulu aja, karena kan kalian kan pada dasarnya pemula ya di sini. Jadi belum semuanya. Bahkan kalau misalnya dari apa ya, riset kita yang kemarin gitu, 93% dari kalian itu belum pernah bikin esai kayak gitu ya. Jadi disitulah apa ya, kita bikin kelas ini juga kayak gitu. Terus banyak banget sih sebenarnya yang kalian belum tahu gitu ya. Ada 86% anak-anak yang belum tahu parafrase, belum pernah bikin citasi kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, untuk itulah kenapa kita belajar di sini kayak gitu ya. Jadi kita tujuannya di sini tuh pengen membentuk pemimpin masa depan gitu, anak-anak muda masa depan yang sifatnya itu ilmiah gitu ya. Kemudian kreatif, kemudian dia juga bisa berpikir kritis. Kenapa sih harus berpikir kritis, ilmiah, kemudian harus seperti itu gitu ya? Karena ya tantangan ke depan itu kan semakin maju gitu ya. Jadi kita dituntut untuk bisa menciptakan inovasi gitu ya dengan kreativitas. Udah tahu kan ya perbedaan kreatif dengan inovatif ya. Oke. Jadi kita dituntut untuk melakukan hal itu, pembaharuan-pembaharuan gitu, sehingga untuk memulai hal itu nggak bisa langsung kan, nggak mungkin kan tiba-tiba kalian bikin ruang guru, bikin pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit listrik tenaga apa gitu ya, nggak mungkin langsung gitu kan, pasti bertahap. Nah, sebenarnya dengan membuat esai pun itu adalah tahap yang paling awal gitu, atau dengan hal-hal yang sifatnya ilmiah gitu ya. Esai, KTI itu awal-awalnya gitu. Nanti kan bisa langsung terapin sampai ke langsungnya gitu. Nanti kalau misalnya anak-anak kuliahan ada namanya PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, itu kan bakal didanain untuk bikin sebuah program yang kan bikin kayak gitu. Nah, ilmiah di sini ya teman-teman nggak harus dia sifatnya saintek ya. Jadi kan biasanya aku dulu pun mikir kayak gitu ya, saintek doang gitu, tapi enggak, jadi sosial humaniora, budaya itu juga termasuk, dalam keilmiahan, tergantung bidangnya masing-masing ya, kayak gitu. Terus, kelas kali ini kita bakalan ada tiga tiga tahap, bukan 3 tahap sih, 3 cara ya. Pertama workshop, kemudian setelah workshop itu bakal mentoring dan presentasi gitu. Nah, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya gitu ya di pendaftaran, kita bakalan bikin minimal bukan minimal sih, satu satu peserta tuh bikin satu esai. Jadi kalian langsung praktik, nggak cuma belajar, jadi kita nggak pengen cuma peningkatan ilmu pengetahuan, tapi juga peningkatan kemampuan atau skill. Jadi ada skill yang kalian pelajari gitu nantinya gitu. Jadi kan pernah ikut kelas esai dan kalian membuat esai tersebut dan mempresentasikan esai tersebut. Jadi kan apa ya, 2 combo gitu ya, bahkan 3 combo gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi that's cool sih sebenarnya. Biasanya kan kalau misalnya pelatihan-pelatihan kan cuma apa ya, workshop doang yang sifatnya apa ya, ilmu doang gitu ya, teori. Tapi di sini enggak, kita bakal mentoringin kayak gitu. Terus aku masuk ke akti timeline. Nah, jadi kita bakal ada 6 workshop. Yang pertama hari ini ya, pengenalan esai ilmiah oleh Kak Fauzan. Kemudian nah, di pengenalan esai ini kita bakal belajar tentang apa aja sih? Jadi kita akan belajar tentang esai ilmiah itu apa, terus sebenarnya jenis karya-karya ilmiah itu apa-apa aja sih gitu, apa perbedaannya, strukturnya kayak gimana, terus kenapa sih kita harus jadi peneliti atau ya researcher gitu ya. Terus, mmm
Yang kedua itu review esai ilmiah. Jadi di sini kalian bakal belajar untuk membedah esai ilmiah. Jadi ini pemateri Kak Givari dan Kak Firdos. Jadi beliau bakalan, kakak-kakak ini bakal ngebahas esai-esai nih dari strukturnya gitu ya. Terus kayak gimana sih bikin apa ya, bikin latar belakang yang benar, isi dan kesimpulan. Kemudian bagaimana sih esai-esai yang lain gitu yang udah ada gitu. Misalnya ada esai-esai pemenang gitu ya, pemenang-pemenang lomba gitu tuh, esai-esai yang ibaratnya kredibel gitu ya, yang bisa kita bedah. Ini esai tentang apa sih? Nah, harapannya kan bisa punya insight nih atau ide, oh aku nanti bakal bikin esai tentang A, B, C. Oh, sorry. Oke, yang ketiga itu idea brainstorming. Nah, di sini pematerinya nggak Givari dan teman-temannya dari IPB kayak kalau nggak salah ya. Dari di sini kakak-kakaknya bakalan jelasin bagaimana sih ngedapatin ide gitu atau finding idea gitu ya. Jadi kita bakalan jajah pendapat gitu di kelas kali ini. Mungkin akan banyak diskusi gitu ya di kelas yang ketiga ini. Kemudian yang kelas keempat ini tentang teknis sih sebenarnya ini, tentang referensi, bagaimana secara cari referensi yang valid gitu. Kemudian bagaimana mensitasi. Mensitasi itu ibaratnya mungkin kalian pernah nengok buku ya, ada daftar pustaka kan di belakangnya gitu ya. Nah, jadi kita pengen ibaratnya bagaimana kan mensitasi itu. Nah, sitasi itu kan ada jenis-jenisnya ya. Biasanya kalau kalau misalnya jurusan sosial kayak gitu biasanya pakainya APA biasanya ya. Kalau misalnya kesehatan biasanya Vancouver, tapi beda-beda. Jadi beda-beda aturan gitu ya. Gitu, tergantung instansi. Terus kemudian bagaimana sih ngeparafrase kayak gitu. Jadi parafrase itu ibaratnya tuh untuk menghindari plagiarism. Nah, ini aku lupa masukin plagiarism ke sini. Nanti mungkin di kenapa harus melakukan parafrase nanti aku akan tambahin di sini. Jadi apa sih plagiarism? Nanti kan akan belajar di sana kayak gitu. Kenapa nggak boleh? Ini akan masuk juga ke kode etik penelitian atau nanti peneliti kayak gitu. Jadi kan akan belajar itu. Kemudian setelah itu kan bakalan melaksanakan mentoring gitu ya. Mentoring pertama mengenai pendahuluan gitu. Jadi kan akan belajar bikin latar belakang yang benar kayak gitu. Itu selama seminggu gitu. Nah, itu nggak ada waktunya kapan harus gitu. Yang intinya satu minggu itu kan bakalan bikin esai latar belakang bersama mentor gitu. Nah, kalian udah harus bikin dulu, nanti mentornya bakalan apa ya? Ngerevisinya kayak gitu. Kemudian seminggu kemudian baru yang dibahas adalah isu dan kesimpulan. Kemudian setelah itu kita akan belajar teknik presentasi yang benar secara ilmiah ya, presentasi ilmiah, kemudian bikin esai lagi. Apa namanya? Slide-nya kayak gitu. Kemudian ada mentoring lagi, ini baru aku tambahin juga. Aku lupa tambahin mentoring mengenai ini bukan isi dan kesimpulan ya, tapi presentasinya. Kemudian baru penilaian. Jadi kan bakal presentasi dan penilaiannya kayak gitu. Jadi seperti biasa kita akan cari the best seperti biasa kayak gitu ya. Penilaiannya 10% presensi, 80 esai, 10 reflection gitu ya. Terus ini untuk timelinenya. Oke. Untuk timelinenya, jadi jadwal kita seperti ini dan semuanya sore ya, karena jadwal malam itu full scholarship mentoring. Jadi kita nggak mau ganggu. Kemudian hari Sabtu Minggu pun kita nggak mau ganggu karena biar kalian healing ya, biar kalian lebih relax gitu. Jadi nggak penuh jadwalnya. Di hari Sabtu Minggu kita istirahatkan gitu. Karena capek juga kan kayak gitu. Jadi jadwalnya hari Senin dan Rabu untuk minggu depannya, Senin dan Rabu, minggu depannya lagi Senin, minggu depannya lagi Senin. Jadi nggak padat jadwalnya, jadi kan cuma ya nggak terlalu padat sih. Tapi ilmunya banyak menurut aku. Jadi sangat sayang banget kalau kalian nggak hadir dan nggak apa ya, nggak ikutan gitu. Sayang banget gitu ya. Jadi nah dari jadwal ini kan ada yang sibuk nggak sih, terganggu nggak? Hari Senin, Senin depan, kemudian Rabu, kemudian sisanya Senin. Jadwalnya seperti biasa 15.30 sampai jam 5 ya.
Oke, aman. Oke, aman ya. Kalau nggak ada berarti aman ya. Nah, seperti yang aku bilang, jadi kayak review latar belakang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari. Nah, kan bakal dibagi per mentor masing-masing ya. Nah, aku udah bagi di grup masing-masing. Oke, ada nabrak ya. Sebentar ya. Nanti kita bahas lagi yang itu. Kak, maaf Senin belakang di jadwal les. Oke, tulis aja dulu ya semuanya ya. Nanti kita bakalan atur sama-sama gitu. Oke, nah jadi aku udah bagi per grup masing-masing. Jadi kan bakal ada mentor masing-masing untuk masalah mentoringnya kayak gitu. Nah, nanti aku bakal pilih satu grup itu head girl atau head boy-nya supaya bisa bantu si mentornya karena mentor kan juga sibuk ya gitu kuliah dan organisasi atau ada yang kerja bahkan dan segala macamnya. Jadi kayak si head girl atau head boy bakal bantu untuk masalah presensi atau mengingatkan teman-temannya yang lain. Aduh, maaf ya. Aduh, aku lagi gak enak badan soalnya. Jadi mereka bakal bantu kalian untuk si head girl bakal bantu si mentor untuk hal itu. Kemudian si head girl atau head boy juga ini ya bertanggung jawab nanti jadi moderator. Hari ini kan aku belum pilih ya. Jadi langsung aku tunjuk Dimas saja. Nanti pertemuan berikutnya yang jadi moderator itu head girl atau head boy-nya. Nanti aku bakalan tunjuk atau yang tertarik di timnya boleh ya kayak gitu. Bisa sambil belajar gitu ya. Bagaimana nge-manage orang lain atau nge-lead kayak gitu ya. Kemudian kita balik ke timeline. Oke, ini kita lihat ya. Kak, maaf, Senin Balkis ada jadwal les. Senin berarti 15.30 ya. Si Nadila hari apa lesnya? Terus ya silakan. Aku lesnya Senin sampai Sabtu. Setiap hari. Minggu. Oke. Senin sampai Sabtu ya. Oke. Terus kalau Balkis? Balkis Senin ya. Oke. Kalau Gina kuliahnya dari yang mana, Dek? Kuliah sore itu ada Senin, Selasa, Rabu, sama Jumat. Oke, full juga ya. Terus Angel Rabu. Oke, berarti kayaknya di weekday rata-rata seperti itu ya. Tinggal weekend. Nah, aku belum ngomong ke mentor ya soal yang di weekend. Kalau kalian sendiri mau di weekend, hari Minggu? Ada yang keberatan? Langsung diomongin aja ya. Kalau Sabtu aja Kak. Kalau Sabtu mentornya kalau nggak salah lagi ada itu. Fauzan hari Sabtu nggak bisa kan Fauzan? Iya Kak, untuk Sabtu nggak bisa. Nah, Kecuali kalau malam baru bisa Kak. Sabtu malam tuh malam Minggu berarti ya. Pukul? Pukul 8 sih Kak, baru bisa juga. Jam 8. Nah, itu ya pilihannya. Kalau Minggu gimana? Fauzan ganggu nggak? Kalau Minggu kira-kira kapan Kak? Sore ya? Iya. Kalau sore insya Allah bisa aja Kak. Oke. Pasti bisa ya. Nah, gimana teman-teman kalau Sabtu itu si Fauzan, aku belum tanya mentor yang lain juga ya, kayak gitu. Nanti aku bakal bahas lagi ke mentor yang lain. Kalau Sabtu itu, apa ya? Kalau Sabtu itu bisanya Kak Fauzan tuh hari apa ya? Jam 15, 19, jam 20. Kalau Minggu sore. Gimana? Ada yang keberatan? Kalau Minggu ini aku bisa sih. Ini mulainya minggu depan ya, bukan minggu ini nanti jadwalnya. Minggu aja. Nah, Minggu ada yang ibadah. Waduh, pusing juga ya. Oke. Kalau malam
Yang lain bukan weekend berarti mungkin ya. Oke, nah nanti untuk jadwalnya aku bakal tengok lagi ya. Nanti aku bakal periksa jadwal skolastik mentoring dan jadwal mentor. Nanti kita bakal atur lagi ya untuk jadwalnya. Gimana nanti di grup, jadi kan aktif aja ya di grup ya untuk bahas jadwalnya nanti. Takutnya percuma kan, ibaratnya mentornya bisa datang, kayaknya nggak bisa datang, jadi kayak nggak matching nanti jadwalnya. Oke, oke kalau dari aku segitu aja, aku kembalikan ke Dimas. Silakan Dimas. Oke, terima kasih Kak Chandra untuk penjelasannya. Nah, teman-teman, nanti dipantau lagi ya teman-teman untuk di grupnya informasi selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nih bakalan ada materi dari mentor kita itu Kak Fauzan. Oke, Kak Fauzan, selamat sore. Halo Kak, selamat sore. Oke, silahkan Kak Fauzan. Ini aku izin share screen ya, Kak. Ya, Udah kelihatan belum, Kak? oke udah kelihatan Kak. Oke, makasih Kak Dimas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Selamat sore, Kak. Oke, sebelumnya aku mau terima kasih dulu ke teman-teman udah ngeluangin waktu di sore hari ini. Padahal jadwal teman-teman juga pastinya juga lumayan padat gitu kan. Apalagi ada kegiatan belajar ngajar gitu. Nah, mungkin beberapa teman udah kenal dengan aku, kayak Mimin misalnya. Mimin kan pasti kenal dengan aku kan, Min. Jadi Banget. mungkin eh, karena kita hampir sepantaran, cuman beda setahun aja, kita nanti sistem pengajarannya lebih interaktif aja ya. Dalam artian kita komunikasi dua arah antara mentor dengan mentornya aja. Oke, mungkin aku izin untuk next slide. Nah, sebelum kita masuk materi itu kan kayak nggak afdol banget gitu kalau kita belum saling kenal-kenalan. Nah, jadi ini aku mau ngenalin diri aku dulu. Nama aku Fauzan Abio Pratama. Saat ini kuliah di S1 Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga nanya kenapa aku bisa jadi mentor ini. Nah, jadi aku bakal ngejelasin beberapa basic background aku. Yang pertama, aku saat ini delegasi perwakilan terpilih ISS dalam ajang inovasi internasional Science International of Technology Future 2022 di Rusia. Terus saat ini merupakan staf kerjasama dan kemitraan di Asosiasi Peneliti Muda Indonesia, bagian Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Nah, selanjutnya spesifik aku di Society of Renewable Energy, di mana pusat dari esai ilmiah dan karya tulis aku terfokusnya itu di bidang energi terbarukan. Nah, jadi jika teman-teman nanti ada yang berminat di energi terbarukan, bisa kita untuk sharing-sharing, bahkan juga aku open banget jika ada ajakan collab gitu. Oke, aku next. Nah, kita mulai masuk ke materinya. What do you think about research? Apa yang teman-teman ketahui tentang penelitian? Teman-teman yang tahu mungkin boleh untuk unmute. Atau boleh juga di box text teman-teman. Oke, dari aku ya. Kalau Boleh, menurut boleh aku, Kak.
kalau menurut aku penelitian itu proses mengamati sesuatu ya, yang apa ya, pengen kita tilik lebih dalam lagi atau kita ketahui lebih dalam lagi. Makanya kita harus mencari atau ngeriset tersebut. Oke, dari aku kayak gitu. Teman-teman ada yang mau sampaikan lagi, silahkan. Boleh nih Kak kali ditunjuk salah satu. Oke, mau ditunjuk ya? Ya Oke, boleh. Kak Boleh nih Fauzan Kak ada Dimas, boleh permintaan nih ya ditunjuk. teman-teman. Oke, sesuai permintaan Kak Fauzan, aku bakalan tunjuk. Oke, kayaknya Nadilah bisa nih ya. Harus bisa dong. Silahkan Nadilah. Oke, maaf semuanya. Bentar. Kalau menurut aku, penelitian itu diartikan sebagai kegiatan untuk menganalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Sekian. Oke. Oke, makasih banyak Kak Nadila sama Kak Dimas. Nah, beberapa definisi dari teman-teman itu udah benar. Ada juga yang dijawab di kolom chat ya, suatu kegiatan di mana seseorang mencari tahu sesuatu. Ada juga yang jawab kegiatan mengamati sesuatu secara objektif untuk menyelesaikan masalah. Beberapa jawaban dari teman-teman udah tepat. Untuk jawabannya itu udah tepat, cuman kita mungkin dapat menyimpulkannya lebih sederhana lagi ya, agar kedepannya kita lebih mudah memahami. Nah, research is to see what everybody else has seen and to think what nobody else has thought. Albert Einstein. Teman-teman ada yang bisa ngartikan nggak ini artinya? Mimin gimana Mimin? Mau coba ngartikan nggak Mimin? Mic-nya masih ke mute Mimin. Oke. Gimana ya? Kayaknya Kak Chandra aja deh. Aku takut salah. Mic-nya masih ke mute Kak Chandra. Kak Gina, bisa deh Kak Gina nih. Oke, ayo silahkan Kak Gina. Tes suaranya kedengaran nggak ya? Oke, kedengaran. Mungkin begini ya. Terjemahannya mungkin penelitian itu adalah melihat apa yang telah orang lain lihat dan memikirkan apa yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Gitu mungkin. Terima kasih. Oke. Makasih banyak. Makasih banyak Kak Gina. Definisinya udah betul ya, Kak. Di mana penelitian ini adalah proses di mana orang lain dan kita melihat, tetapi orang lain itu tidak memikirkan apa yang kita pikirkan. Nah, kadang kan ada beberapa hal sepele yang kita anggap normal gitu di lingkungan kita. Nah, sebenarnya masalah sepele ini lambat laun jika dibiarkan bakal jadi masalah besar. Kan kalau masalah sepele orang-orang bakal nggak kepikiran kayak ah, ngapain sih dipikirin ini? Oh juga masalahnya ini cuma masalah kecil. Nah akhirnya eh, hal ini menjadi kayak eh, normalisasi di masyarakat gitu. Nah makanya itu kita sebagai peneliti kita bisa diharuskan untuk melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat itu. Oke, next. Nah, selanjutnya research is fun atau meneliti itu seru.
kenapa dalam artian ini aku bilang meneliti itu seru? Nah, karena sebenarnya penelitian ini hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja yang pertama, ketika kita naksir sama doi, pasti teman-teman di sini juga pernah gitu kan ngerasa confess sama lawan jenisnya. Nah, kira-kira gimana teman-teman itu berusaha untuk menarik perhatian dari doi ini? Nah, teman-teman pasti bakal melakukan sejenis kayak literatur atau pengamatan. Nah, literatur pengamatan ini biasa berfungsi gimana caranya ini, apa kesukaannya dan bagaimana metode yang tepat untuk mendekatinya. Nah, sama seperti penelitian. Penelitian juga kayak gitu. Kita mencari data-data yang ada dan juga kita mencari metode yang tepat sekiranya untuk menganalisis permasalahannya ini. Nah, yang kedua, contohnya ketika akan melaksanakan ujian, kalau teman-teman sekiranya itu mau melaksanakan ujian, nah teman-teman pasti akan melakukan belajar kan terlebih dahulu. Belajar nih teman-teman pasti bisa menduga apa hasilnya di ujian teman-teman. Nah, ketika teman-teman nggak belajar itu misalnya teman-teman menduga bahwa nilainya teman-teman bakal jatuh. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman belajar, teman-teman bakal merasa nilai teman-teman ini akan tinggi. Nah, ini disebut hipotesis. Hipotesis ini artinya praduga sementara dengan berdasarkan tindak atau perilaku yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, ketika kita akan merencanakan acara. Nah, ketika kita akan merencanakan acara ini juga, kita pasti memikirkan apa-apa aja sih yang diperlukan. Nah, sama seperti penelitian, kita merencanakan juga yang namanya itu metodologi. Dalam metodologi, kita mikirkan tentang alat, bahan, dan teknisnya itu seperti apa. Kalau di acara, kita mikirkannya itu tentang bahan dan rundown seperti apa supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat, ketika kita mau membeli barang atau jasa. Nah, ketika kita ingin membeli barang atau jasa, kita akan melakukan analisa. Analisa ini di mana kita melakukan perbandingan antara satu produk dari suatu instansi dengan produk dari instansi yang lainnya. Nah, ini disebut analisa. Di sini kita melakukan pengukuran terhadap keunggulan dan kekurangannya. Nah, begitupun juga di research, di penelitian. Di penelitian juga teman-teman bakal melakukan semacam pendalaman gitu, di mana pendalamannya ini bertujuan agar teman-teman tahu treatment seperti apa yang paling optimal yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya penelitian ini seru kalau kita tahu sebenarnya konsepnya ini gimana. Nah, makanya itu biar penelitian ini bisa seru, teman-teman perlu tahu kalau penelitian ini emang ada di sekitar kita. Maka dari itu, dengan teman-teman menyadari itu, teman-teman bisa menimbulkan kecintaan terhadap penelitian. Oke, next. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih kita harus menjadi peneliti? Nah, di sini kita dapat lihat di bagian sini, ini namanya fenomena bonus demografi. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa itu bonus demografi. Boleh ini Kak Dimas atau siapa aja yang mau coba jawab. Oke. Oke, teman-teman silahkan. Sebelumnya udah belajar juga ya sama Kak Chandra gitu tentang ada bonus demografi gitu. Mau jawab tapi itu salah. Tapi Nggak. oke deh, jawab ya. Oke. Nah, setahu aku tuh bonus demografi itu di mana orang manusia yang usia produktifnya itu lebih banyak daripada usia yang non produktif gitu. Oke, benar. Makasih banyak Kak Afifah Salsabila. Nah, jadi benar Sama-sama. teman-teman kalau fenomena Nah, benar. Jadi dari Kak Afifah tadi teman-teman, jadi fenomena bonus demografi ini di mana ketika usia produktif dari suatu negara melebihi
usia non produktif dari suatu negara itu. Nah, setiap negara pasti punya bonus demografinya, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, bonus demografi ini dari laki-laki dan wanita diperkirakan mencapai titik puncaknya itu di antara tahun 2020 hingga 2030 mendatang. Nah, bonus demografi ini kalau kita bisa manfaatkan, ini bisa menjadi titik keunggulan suatu negara kita. Nah, tetapi juga di lain sisi bonus demografi ini jika kita tidak bisa untuk mengatasi atau menghadapinya, bonus demografi ini dapat menjadi ancaman. Nah, seperti yang aku buat diagram berikut. Nah, yang ini bonus demografi ini. Nah, di sini kita membagi dua, adanya keahlian dan tanpa keahlian. Nah, seorang individu itu kalau dia punya keahlian, dia akan bisa melakukan berbagai hal yang dapat dikatakan itu kayak keistimewaan atau kemampuan gitu. Nah, sebaliknya kalau kita nggak bisa, kita tanpa keahlian, tanpa adanya keahlian ini, kita bakal dapat tersaingi dengan orang lain. Nah, gimana caranya kita punya keahlian? Nah, yang pertama itu kita bisa meningkatkan soft skill dan hard skill kita. Soft skill itu gimana? Contohnya kayak berpikir kritis. Berpikir kritis itu kita bisa dapat ketika kita sering menulis dan kita sering melatih otak kita untuk rajin-rajin membaca dan menganalisis suatu permasalahan. Nah, kita lanjut lagi dengan adanya keahlian, ini bakal diturunin menjadi SDM unggul atau sumber daya manusia yang unggul. Nah, jika kita punya SDM yang unggul, nah kita juga dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kedepannya ini contohnya aja, kita dapat menekan angka impor di mana ketika angka impor ini kita berhasil tekan, otomatis angka ekspornya ini kita juga bisa dapat tingkatkan. Jadi devisa dari pendapatan negara ini akan semakin meningkat. Nah, sebaliknya juga kalau SDM kita itu terbelakang, otomatis kita bakal tersaingi sama bangsa-bangsa lain, sama oleh-oleh negara-negara lain. Nah, contohnya itu aja kayak sering banget sih kita ngelihat itu kayak kenapa sih negara Indonesia itu banyak mengimpor tenaga kerja asing. Nah, kadang kan itu seringkali dipermasalahkan sama masyarakat itu. Padahal nyatanya itu banyak banget tenaga Indonesia yang menganggur. Nah, alasannya itu ya tadi yang ini SDM terbelakang. Karena saat ini juga karena kayak sekolah online dan berbagai hal-hal online lainnya, kan otomatis kita itu jadinya males gitu. Nah, itu jadi salah satu faktor pendorong SDM terbelakang. Nah, nantinya ini secara lambat laun baik dari segi pemerintah dan maupun segi sumber daya, lambat laun kita bakal tergantikan teman-teman. Jadi kita perlu selain dari menyalahkan, bukan menyalahkan sih, selain dari kita mengkritik atau mengkritisi pemerintah, kita juga perlu untuk lebih sadar diri. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan mutu pendidikan pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya turunannya ini, jika SDM unggul, tentunya kita bisa hidup secara makmur. Dalam artian ini kita dapat menekan angka kemiskinan. Nah, jika selanjutnya ini SDM terbelakang, tentunya angka kemiskinan ini akan naik drastis. Ini juga bakal jadinya polemik dari internal negara dan kalau kita biarkan ini bisa jadi masalah dan pastinya dapat memecah belah bangsa kita. Itu pentingnya teman-teman. Nah, selanjutnya sebelum kita ngebahas ke dalam materi, kita perlu ketahui dulu karakter-karakter dari seorang peneliti itu gimana. Nah, yang paling pertama dan paling utama itu iman terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena kodratnya itu, ilmu itu datangnya dari Tuhan.
kita tanpa Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kadang kan kalau seringkali fenomenanya itu kalau kita udah ngerasa pintar, kita bakal merasa paling overpower dari yang lainnya. Akhirnya kita jika tidak dibarengin dengan iman dan takwa, lambat laun kita akan memiliki sifat jumawa atau merasa paling hebat sendiri. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Nah, selanjutnya ini sif karakter kedua, jujur dan objektif. Nah, objektif ini dalam artian apapun hasilnya, teman-teman harus menampilkan apa yang teman-teman dapat, walaupun berbeda dengan hipotesis teman-teman. Kayak teman-teman ketika melakukan percobaan dan ternyata hipotesisnya ini tidak sesuai dengan hasil yang teman-teman dapat, teman-teman harus menampilkan data yang aslinya, menampilkan dari data yang teman-teman dapat. Ini teman-teman nggak boleh malsukan. Nah, oleh karena itu jujur dan objektif ini harus berbarengan, teman-teman. Nah, terus gimana sih kalau misalnya itu sekiranya yang berbeda sama hasilnya? Tentu kita juga itu nggak bakal kan kayak nampilkan data-data yang jelek gitu. Apa maksudnya, kalau dalam perlombaan otomatis bakal gugur. Nah, di sini peran penting teman-teman di mana teman-teman harus bisa untuk berpikir ilmiah dan kreatif. Dalam artian ketika suatu permasalahan ini nggak selesai, teman-teman harus bisa melihat dari sudut yang lain. Nah, misalnya itu kayak dalam pengujian ini, dalam pengujian A, hasil yang didapatkannya ini jelek. Nah, teman-teman harus mencari langkah atau cara-cara penyelesaian yang lain di mana dari pengujiannya ini teman-teman dapat menghasilkan output yang baik. Jadi nanti di dalam penulisannya itu teman-teman jadi mencatatkannya itu seperti dalam analisa A atau hipotesis A terdapat ketidaksesuaian antara hipotesis dengan analisa, di mana analisa ini bla 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 kurang dari atau jauh dari target hipotesis. Namun pada analisa B variabel menunjukkan tingkat istilahnya itu tingkat sinergisitas yang cukup tinggi, di mana hal ini dapat menjadi suatu keunggulan terhadap proyek, terhadap penelitian ini, dan jadi nilai plus dari penelitian itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, tipe-tipe dari karya tulis ilmiah. Mungkin teman-teman boleh di sini nyebutin. Boleh 1 atau 3, teman-teman. Mungkin Kak Dimas boleh bantu, Kak. Boleh ditunjuk teman-temannya di sini. Oke, mau ditunjuk lagi ya Kak Fauzan. Oke, aku tunjuk Angel deh. Silahkan. Oke. Next ya. Afifah, Afifah mau? oke. Oke. Maksudnya tuh kayak contoh-contoh gitu kan? Iya, cukup contoh aja, Kak Afifah. Contohnya karya tulis ilmiah, terus esai ilmiah, terus skripsi mungkin. Sekian. So far sudah bagus banget, Kak. Udah bener kok. 3-nya itu bener kayak kata Kak Afifah, teman-teman. Skripsi, karya tulis ilmiah, esai itu termasuk contoh dari karya tulis ilmiah juga. Nah, ada juga nanti itu paper dan ada juga jurnal. Jadi karya ilmiah ini ada di sekitar kita, teman-teman. Bahkan yang paling sering teman-teman buat itu juga termasuk karya tulis ilmiah. Contohnya apa? Makalah.
Teman-teman di sini juga pasti pernah dapat tugas makalah kan? Nah, itu termasuk contoh dari karya tulis ilmiah. Nah, cuman di sini kita bakal ngelompokin karya tulis ilmiah ini jadi 3 bagian, teman-teman, yang biasa diperlombakan. Nah, yang pertama ini ada KTI atau karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah nah, yang kedua ada esai, dan yang ketiga ada paper. Nah, bedanya apa sih dari ketiga ini? Nah, yang pertama ini kita bahas dulu dari KTI. KTI atau karya tulis ilmiah ini merupakan karya tulis yang paling kompleks, teman-teman, di mana di sini kita benar-benar menyusun dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 ini dimulai dari pendahuluan, rumusan masalah, dan latar belakang. Yang kedua, bab 2 dilanjutkan dengan dasar teori, bab 3 metodologi, dan bab 4 itu tentang pembahasan. Nah, bab kelimanya itu berisi kesimpulan. Jadi KTI ini merupakan karya tulis ilmiah yang paling formal lah istilahnya, itu yang paling tinggi, higher lah. Nah, contoh kompetisinya itu apa? Kayak yang Kak Chandra tadi bilang itu, contoh kompetisinya itu kalau di tingkat mahasiswa itu PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah, di tingkat SMA itu juga ada, itu namanya itu KOPSI dan LKIR dari LIPI. Nah, itu mungkin teman-teman sering banget dengar gitu, ada kompetisi-kompetisi karya tulis ilmiah tingkat SMA. Nah, itu termasuk ke dalam KTI. Nah, terus yang kedua kita masuk ke bagian esai. Esai ini kita bagi jadi 2, esai opini dan esai ilmiah. Nah, esai opini, bedanya esai opini sama esai ilmiah ini kurang lebih hampir sama aja. Cuman kalau di dalam esai opini, udah jelas dari namanya itu opini, kita lebih mengembangkan opini kita dengan data-data yang seminimal mungkin itu kita kembangkan menjadi opini yang berlandaskan data-data itu. Nah, kalau untuk esai ilmiah sendiri, kita lebih menekankan kepada data-data yang ada. Sebisa mungkin, setiap dari argumentasi kita, itu harus dibarengi dengan data-data yang ada. Jadi kita nggak bisa cuman ngambil kayak, kesimpulan gitu, atau, mengeluarkan argumentasi yang istilahnya itu kurang valid, tidak dibarengin dengan data. Nah, yang ketiga ini ada paper, paper atau jurnal. Nah, di paper ini teman-teman biasa nemuinya perlombaannya itu di tingkat mahasiswa nanti. Itu banyak banget dari kampus-kampus yang sering ngadain lomba-lomba paper. Nah, paper ini hampir sama dengan esai. Nah, terus bedanya itu esai sama paper itu apa? Nah, kalau esai itu kita lebih menekankan eh, argumentasi, argumentasi yang dibarengi dengan data. Nah, sedangkan paper ini kita lebih ke arah monoton. Monoton ini artinya formal gitu, lebih ke arah karya tulis ilmiah bahasanya. Nah, kita juga di dalam paper ini kita nggak bisa ngebuat atau menarik argumentasi dengan apa maksudnya itu kayak argumentasi yang kita keluarkan itu terbatas. Dalam artian hipotesisnya ini benar-benar harus berlandaskan teori dan sebisa mungkin jangan sampai lari dari teori ini. Nah, itu bedanya, teman-teman. Nah, ada juga dari paper ini juga ada juga yang disebut jurnal. Nah, jurnal itu nantinya pas kuliah bakal teman-teman sering temui, ada jurnal nasional yang memiliki beberapa tingkat dan mulai dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Ada juga jurnal internasional yang indeksnya itu berdasarkan Scopus itu. Oke, sebelumnya kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Dari sini teman-teman ada yang bisa ngebantu nggak? Apa aja bagian struktur-struktur dari esai? Boleh disebutkan aja 3 bagian utamanya dari esai.
Boleh aku? Di? Oke. Oh iya, boleh. Jadi, oke. Struktur esai itu ya ada 3, kayak biasa kita nulis makalah dan lain-lain. Kalau berdasarkan pemahaman aku, adanya pendahuluan, isi, terus penutup atau kesimpulan. Oke, makasih banyak Mimin atas jawabannya. Nah, benar yang Mimin bilang itu teman-teman. Nah, jadi struktur dari esai ini ada 3 bagian. Ada pendahuluan, ada kemudian dilanjutkan dengan isi atau pembahasan. Nah, yang ketiga ditutup sama kesimpulan. Nah, di sini kita ngebahas tentang latar belakang. Nah, latar belakang ini dikatakan sebagai penjelasan atau singkatnya suatu alasan dari objek penelitian ini. Nah, ini kita jabarkan secara paragraf. Dari latar belakang ini, kita biasanya harus mengandung sebab atau akibat. Misalnya itu kenapa ketika suatu permasalahan itu terjadi, akibat yang dapat dihasilkan itu apa? Kayak misalnya itu dengan pembuangan sampah di kali atau di selokan bisa berakibat terhadap tersumbatnya selokan tersebut. Nah, jika selokan itu tersumbat, tentunya ini dapat menghasilkan bencana yang namanya itu banjir. Nah, kemudian di latar belakang ini kita mengaitkan 2 hal yang tidak berhubungan menjadi satu kesatuan. Contoh lainnya itu kayak deterjen. Deterjen itu kan termasuk limbah jika kita menggunakannya secara berlebihan, teman-teman. Nah, di satu sisi juga ada buah belimbing yang seringkali itu terbuang karena masyarakat tidak suka dengan cita rasanya itu. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda. Gimana kita caranya untuk mengaitkan 2 hal berbeda ini menjadi satu? Nah, ternyata setelah kita melakukan literatur atau literasi, kita menemukan kesimpulan di mana belimbing ini dapat diubah menjadi deterjen alami. Nah, secara langsung kan tentunya kita mengaitkan 2 hal yang berbeda ini, di mana yang salah satunya itu dari kedua masalah ini masalah. Nah, salah satu masalahnya ini dapat menjadi solusi dari masalah yang lainnya itu tadi. Oke, aku next. Nah, kemudian di bagian selanjutnya ada research and discussion. Di research and discussion ini ngebahas tentang isi dan pembahasan. Nah, isi dari pembahasan ini menjelaskan tentang tema atau topik esai secara detail dan terperinci. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk menjabarkan idenya atau pendapat dan argumentasinya ini secara berturut, dalam artian dengan cara kita melakukan piramida terbalik gitu. Dari yang sebelumnya itu pembahasannya secara general atau umum, kita mulai spesifikkan terhadap suatu permasalahan. Misalnya contohnya itu kayak kita ngebahas tentang energi terbarukan. Energi terbarukan ini kita taruh sebagai latar belakang. Nah, begitu kita mulai masuk ke isi, kita mulai ngebahas spesifik energi terbarukan jenis apa contohnya. Contohnya itu kayak kita ngebahas tentang permasalahan energi terbarukan di bidang PV solar atau panas bumi contohnya. Nah, itu di bagian untuk isi teman-teman. Nah, yang bagian ketiga itu conclusion atau kesimpulan. Nah, conclusion ini di bagian akhir, ini kita dapat katakan rangkuman dari hal-hal penting yang sudah kita bahas pada bab 1, pada bagian pertama itu di bagian pendahuluan, dan bagian kedua di pembahasan. Nah, di bagian kesimpulan ini, teman-teman cukup nuliskan secara singkat aja, cukup 1 atau 2 paragraf aja. Nah, biasanya di kesimpulan ini, teman-teman juga boleh menambahkan saran terhadap karya tulis yang teman-teman buat, terhadap esai yang teman-teman buat. Contohnya itu kayak seperti perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terhadap ini untuk mendapatkan hasil dengan akurasi yang lebih tinggi. Nah, itu jatuhnya udah masuk ke dalam penutup teman-teman.
Oke, mungkin itu aja teman-teman dari aku. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan boleh bertanya. Atau feel free juga jika teman-teman ada yang ingin discuss pribadi, boleh menghubungi Instagram aku atau WhatsApp aku yang tertera di sini. Selanjutnya aku kembalikan ke Kak Dimas. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih Kak Fauzan. Bagus banget ya penjelasannya teman-teman. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Oke, teman-teman yang pengen bertanya silahkan bisa open cam atau di kolom chat juga boleh. Mungkin sambil menunggu teman-teman, aku pengen tanyain ke Kak Fauzan. Dari pengalaman Kak Fauzan sendiri ya, kalau bikin esai ilmiah biasanya berapa lama Kak waktu yang Kakak butuhkan gitu ya? 1 jam ya. Oke, makasih banyak Kak Dimas pertanyaannya. Nah, kalau dari aku pribadi, eh, kita kan mulainya itu nggak langsung bisa gitu kan Kak. Jadi kalau kayak dari awal-awal mulai gitu, ngebuat esai itu kadang perlu waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan ini kadang eh, banyak banget revisi-revisi yang kita buat gitu. Kita banyak minta saran atau pendapat dari teman-teman yang lebih ahli sebelumnya. Nah, tapi lambat laun karena kebiasaan menulis ini eh, kita dapat ngebuat esai ini dalam singkat, dalam artian itu pola pikir kita udah terasa. Kita mulai tahu bidang apa yang sebenarnya kita bisa tekuni, dan eh, dan apa ya bahasanya itu, jika kita udah tahu bidang yang kita eh, kita gemari itu apa, eh, kita itu ngerjainnya lebih gampang aja sih Kak. Kayak ternyata esai ini dapat kita kerjain dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, dalam waktu 1 minggu itu bisa selanjutnya baru kita lakukan revisi. Jadi kalau perkiraan estimasi dari aku sendiri, untuk saat ini aku ngerjain esai itu dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Udah input sama revisinya 2 minggu, udah direvisi full Kak. Makasih Kak Dimas. Oke, wah keren ya teman-teman. Oke, nah mungkin gini ya Kak ya, apa namanya, buat kita nih ya, baru pertama kalinya bikin ini, pastinya kan apa ya, kadang-kadang pas mau nulis tuh ada apa ya, ada rasa bosannya gitu dan lain-lain sebagainya ya, moodnya nggak teratur gitu ya. Nah ada nggak sih Kak kira-kira tipsnya gitu supaya apa ya, yang pengen kita tulis tuh kayak benar-benar terasa gitu loh, kayak apa ya, lebih happy gitu, lebih apa ya, lebih senang lah gitu pas nulis gak bosan gitu. Ada nggak tipsnya Kak kalau dari Kak Fauzan sendiri? Terima kasih banyak Kak Dimas. Nah, kalau dari aku sendiri, kayak kita baru belajar tulis itu kan pasti wajar banget gitu, kayak burn out atau ngerasa ini materinya ini susah banget gitu, belum ada ide yang bisa kita tuangkan di tulisan. Nah, dari aku sendiri, cara supaya kita bisa fokus atau gimana caranya naikin mood itu, eh, sebelum kita menulis esai, kita pastikan dulu mood kita itu baik-baik aja. Nah, kayak dari teman-teman atau dari aku sendiri itu kan masing-masing punya treatment berbeda gitu gimana caranya meningkatkan mood. Kalau aku sendiri, aku biasanya itu dengerin lagu-lagu yang emang adem gitu istilahnya, kayak yang yang nyantai tapi nggak terlalu sendu banget gitu untuk memperbaiki mood-mood aku sebelumnya. Nah, terus aku biasanya itu melakukan manajemen waktu, Kak. Manajemen waktu ini aku udah nentuin target di mana misal dari tanggal sekian sampai sekian itu aku harus nyelesain latar belakang. Nah, ini aku nentuin di jam berapa berapa aja aku melakukan pembahasannya ini tadi nih Kak. Nah, selanjutnya itu kembali yang ke tadi, kayak kita baru belajar nulis gitu kan Kak, kan pastinya idenya itu belum terlalu banyak gitu di kepala kita.
Nah, eh, buat ngatasinnya itu kita bisa coba sering-sering ngebaca esai dari teman-teman yang udah pernah ikut lomba, atau eh, cari-cari referensi gitu terhadap esainya itu. Nah, dari esai-esainya itu eh, kita melakukan yang namanya itu ATM, atau amati, tiru, dan modifikasi. Dalam artian kita bukan melakukan plagiasi ya teman-teman. Nah, di sini amati, tiru, dan modifikasi, kita ngelihat gimana caranya dari seorang penulis ini, gimana caranya dia ngebuat dari esainya itu, pola bahasa seperti apa yang dia biasa gunakan. Nah, jadi antara ATM dengan plagiarisme itu berbeda. Kalau ATM itu kita nggak, istilahnya itu eh, kita nggak nyalin sampai to the bone-nya gitu. Kita cuma ngelihat pola-polanya aja yang ada. Terus dari itu kita kembangin lebih lanjut lagi. Gitu sih, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke, makasih banyak Kak Fauzan, tipsnya ya, keren banget. Oke teman-teman, ada pertanyaan, silahkan ya teman-teman yang pengen bertanya. Maksudnya. Silahkan ya Kak Hai Fauzan, Kak, saat terbuka ya Kak Fauzan. Hai, siapa ya? ini Balkis Kak mau tanya, Oke, silahkan Balkis. itu yang struktur kan ada tiga. Yang pertama pendahuluan, ada latar belakang, terus isi sama penutup. Nah, yang latar belakang kan udah. Nah, terus aku tuh belum ngerti sama yang isinya gitu loh Kak. Itu tuh kayak tersusun gimana bikinnya gitu loh. Kayak yang bagusnya terdiri dari berapa paragraf, terus diisi sama apa aja gitu. Nah kalau yang penutup kan kakak seperti yang kakak jelaskan tadi, bagusnya terdiri dari satu paragraf atau dua paragraf aja. Nah atau kalau kalau bisa kakak tolong kasih contoh gitu isi yang baik itu kayak gimana? Jessica, makasih. Oke, makasih banyak, Kak Raden ya, Kak, namanya. Tahu siapa biasa dipanggilnya, Kak? Bagus, Kak. Oh iya, sorry. Makasih banyak, Kak Balkis, pertanyaannya. Nah, soal tadi kita ngebahas tentang isinya ya. Nah, di sini kayak yang tadi aku bilang itu, kita gimana caranya kita nyusun nyusun secara detail dan terperinci di esai ini. Nah, kita melakukannya ini kita ngebuat segitiga atau piramida terbalik gitu, Kak. Nah, piramida terbalik ini dia mulai dari yang pertama itu kita ngebahas yang paling dari general dulu. Nah, biasanya yang paling general ini masuknya ini ke bagian latar belakang tadi. Nah, selanjutnya kita mulai ngeruncutin itu lagi, Kak. Kayak aku kasih contoh, kayak salah satu esai aku ngangkat tentang panas laut di Indonesia. Nah, di latar belakang ini aku ngangkat tentang apa apa sih itu panas laut. Nah, kenapa itu jadi urgensi. Nah, di sini aku mengaitkan antara panas laut dengan batu bara. Nah, batu bara ini kan merupakan energi fosil. Nah, energi fosil ini lambat laun bakal mencemari udara di sekitar kita. Nah, selain mencemari udara di sekitar kita juga, batu bara ini, PLTU batu bara ini juga banyak ditolak sama masyarakat, karena masyarakat merasa bahwa batu bara ini cukup merugikan eh, terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Nah, kualitas dari ikan-ikan itu terus menurun. Nah, gimana caranya untuk mengatasi permasalahan dari batu bara ini tadi? Nah, solusinya yang tadi itu kembali ke potensi pemanfaatan panas laut di Indonesia. Nah, itu jatuh di latar belakang. Nah, kemudian
di bab selanjutnya atau di bagian selanjutnya itu aku ngebahas isi. Nah, yang pertama aku ngejelasin dulu dari panas laut itu seperti apa dia, pengertian, definisi, dan juga pengertian, definisi, dan penempatannya itu di mana aja bisanya. Nah, kemudian dari definisi atau konsep ini, dari definisi atau pengertian ini, aku nurunin lagi menjadi gimana cara kerjanya pemanfaatan panas bumi ini yang ideal gitu. Nah, itu kan ada beberapa, contohnya itu ada 3 metode, metode tertutup, metode terbuka, dan metode gabungan. Nah, di sini aku ngejelasin spesifik dari aku nggak ngejelasin spesifik dari ketiga metode ini. Aku ngejelasin secara general masih, tapi ini udah mulai spesifik. Nah, di mana dari ketiga metode ini, aku milih salah satu metode yang paling sesuai di daerah itu. Nah, itu semakin meruncingkan, artinya semakin spesifik. Nah, dari salah satu metode ini yang aku ambil, aku ngejelasin tentang konsep pemanfaatan di daerah itu, gimana cara kerjanya dari alat ini dan hukum-hukum dasar apa aja yang bisa kita terapin. Nah, di bagian berikutnya lagi di paragraf keempat dari isinya itu aku ngejelasin tentang potensi dan manfaat apa aja yang bisa kita terima ketika kita berhasil mengimplementasikan dari pemanfaatan panas laut ini tadi. Nah, kemudian di idealnya itu isinya itu cukup 4 sampai 6 paragraf aja. Nah, habis dari pemanfaatannya itu tadi, aku tutup dengan kesimpulan, dengan saran di mana dilakukan penelitian lebih lanjut kepada pemanfaatan panas laut ini tadi. Mungkin itu Kak yang bisa aku jawab, atau masih ada yang kurang dipahami, atau ada yang ingin didiskusikan Kak Balkis? Wah, udah Kak, udah ngerti. Terima kasih banyak atas ilmu dan contohnya ya Kak Fauzan. Siap Kak Balkis, makasih banyak Kak Balkis. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Kak, mau nanya dong. Nah, cara nentuin kayak gimana sih ya cara munculin ide biar bisa nemuin atau bikin judul esai yang bagus itu. Soalnya kayak kadang tuh pengen bikin esai terus tapi kayak ngestak nggak tahu mau bahas, udah tahu bahas apa gitu kan, cuman masih bingung cara nentuin judulnya gimana gitu. Itu gimana Kak? Terima kasih. Mau nambahin sedikit supaya judul esainya itu menarik gitu loh Kak. Karena kan yang pertama kita lihat tuh kalau mau baca esai pastinya judul gitu. Gimana cara bikin baik dan judul esai baik dan benar kemudian menarik gitu Kak. Thank you. Oke, makasih banyak Kak Iqbal sama Kak Afifa ya tadi. Iya Kak. Oke, aku izin ngejawab. Nah, terkait judul ini, kalau dari aku sendiri, judul ini hal terakhir yang aku pikirkan gitu. Dalam artian ini, aku yang paling pertama itu nentukan dulu, cari tahu temanya ini apa dan aku tuh mau ngangkat apa. Nah, dari tema ini aku biasanya itu langsung nyusun pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Nah, ketika pendahuluan sampai kesimpulan ini udah jadi, itu lebih mudah kita untuk menentukan judul yang ada. Nah, cara buat judul yang menarik itu kita bisa menggunakan kayak istilah singkatan gitu. Kayak di salah satu esai aku, kita ngebuat singkatan MOCFACT. Nah, MOCFACT itu kayak apa sih MOCFACT jadinya itu? Nah, itu selanjutnya kita jabarkan jadi modification of cool fly ash. Nah, dari
istilah apa maksudnya itu dari singkatan itu kita jabarkan pakai menggunakan bahasa Inggris. Kemudian dari bahasa Inggris ini kita kasih lagi kayak alasan gitu atau istilahnya itu kayak kalimat lebih lanjut dia. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata istilah khusus tapi sebisa mungkin istilah-istilah khusus atau istilah akademisi ini jangan terlalu melebihi batas gitu. Dalam artian kalau kita memakai istilah-istilah khusus terlalu banyak jatuhnya itu judulnya ini monoton banget gitu, kayak nggak ada interest-nya. Nah, salah satu contohnya itu yang tadi itu mock fact. Nah, aku jelasin judul yang aku tulis itu, aku ketik aja ya, bagusnya. Boleh, Kak. Oke, aku tulis aja. Nah, ini contohnya teman-teman. Kayak pertama itu kita ngebuat dari singkatan dulu, terus kita lanjutkan sama istilah Inggrisnya gitu. Nah, kemudian kita tambahkan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini kita pakai istilah-istilah yang akademisi. Kayak contohnya di sini aku pakai istilahnya adsorben. Adsorben ini kata lainnya ini kalau kita pakai bahasa Indonesia kan penjerap atau penyerap gitu. Nah, di sini aku menggunakan bahasanya itu adsorben. Jadi gimana caranya kita memadukan bahasa 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 yang biasa kita pakai dengan istilah-istilah asing dan juga bahasa akademisi gitu. Mungkin gitu teman-teman, atau perlu judul yang lain, contoh judul yang lain. Boleh dong Kak Fauzan, tambah lagi judulnya. Oke Kak, sebentar aku stop share dulu. Kak, Kakak Kak, duluan. Iqbal silakan, Bal. Duluan aja Viva. Oke, nah Kak mau nanya nih Kak, Kakak pernah nggak Kak kayak ngangkat tema esai gitu tentang lingkungan, mungkin ada tentang permasalahan lingkungan gitu? Oh, oke, makasih banyak Kak Afifa pertanyaannya. Nah, Kak Iqbal juga gimana Kak? Ada pertanyaan Iya. tadi? Biar Iya, langsung sama. kalian aku jawab. Pertanyaannya sama. Oke, thank you. Oke, makasih banyak Kak Afifa sama. Nah, kalau untuk spesifikasinya sendiri, aku dari dulu karya tulis ilmiah itu lebih nekanin ke arah permasalahan lingkungan dan juga energi terbarukan. Kalau nggak salah itu energi terbarukan, energi bersih dan terjangkau itu termasuk Sustainable Development Goal nomor 7 kalau nggak salah ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya, aku pernah
ngebuat esai di bidang lingkungan. Hampir sebagian besar karya tulis yang aku buat itu di bagian lingkungan, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang ada minat di bagian lingkungan eh, bisa banget kalau mau konsul ataupun mau collab sama aku feel free banget gitu. Terus eh, untuk judul berikutnya sebentar, sorry aku sedikit lupa judul-judul yang aku buat. Oke. Kayaknya udah banyak banget nih karya tulisnya Kak Fauzan, keren-keren lagi. eh Banyak tertekan sama tugas, jadi mulai lupa sama apa-apa aja yang udah kita buat gitu Kak judulnya. BTW, Kak Fauzan kuliahnya di itu juga ya? Di bagian lingkungan juga kah? Iya Kak, aku bukan di lingkungannya juga sih, aku ngambil itu di teknik geofisika eksplorasi, cuman peminatannya lebih ke arah energi terbarukan nantinya Kak, ke bagian geotermal panas bumi. Bentar ya, ini agak lag laptopnya. Oke, sabar menunggu ya teman-teman. Oke, teman-teman yang pengen bertanya lagi ya, siapin aja pertanyaannya. Setelah ini boleh disampaikan. Kak Fauzan siap untuk menjawab. Oke. Implementasi pemanfaatan Nah panas ini laut. boleh dilanjut. Oke, ini contohnya ada implementasi pemanfaatan panas laut sebagai solusi transisi energi bersih Indonesia Maju atau studi kasus PLTU daerah Bali. Wah, ini Mokofazer, Modified of Cool Fly Ash Fertilizer, aplikasi pupuk ramah lingkungan pada tanah dengan tingkat porositas tinggi. Tingkat porositas tinggi itu gimana Kak maksudnya? Porositas tinggi itu artinya tanahnya itu tidak bisa ditanami gitu Kak. Dalam artian itu kayak bisa keras, bisa zatnya itu kurang gitu. Dan itu nggak baik buat tanaman gitu dia Kak. Hmm, berarti tanahnya benar-benar zatnya nggak cocok sekali gitu ya untuk tanaman gitu. Oke. Iya benar Kak. Oke, terima kasih Kak Fauzana. Masih mau nanya nih. Nah kan kakak kan juga menyandang status sebagai mahasiswa gitu kan Kak. Nah terus punya kayak kegemaran juga kan kayak bikin KTI, esai segala macam. Nah pasti kan nggak semua itu tuh kayak sejalan dengan bidang yang kakak ambil di universitasnya gitu kan, di jurusannya. Nah cara kakak membagi waktu itu tuh kayak gimana sih Kak? Boleh dong bagi tips ke kita gitu. Terima kasih banyak pertanyaannya Kak Afifa. Berarti ini lebih ke arah manajemen waktu ya. Iya Kak. Ini nggak apa-apa kan nanyanya kayak random gitu. Nggak apa-apa Kak. Nah, ini aku izin ngejawab. Gimana sih caranya aku ngebagi waktu antara kuliah sama organisasi atau di penelitian. Nah, aku biasanya itu ngecatat, ngebuat gitu semacam notulensi atau catatan kecil di mana ini isinya ini tentang tugas atau tentang apa-apa aja yang bakal aku lakuin ke depannya. Nah, jadi setiap minggunya itu, setiap akhir pekan di hari Minggu itu aku masukin dari apa-apa yang aku tulis itu aku masukin ke Google Calendar atau di aplikasi Notion gitu. Nah, di aplikasi Notion atau Google Calendar itu aku set
di mana setiap di mana ketika kurang dari beberapa jam itu bakal ngeriminder aku untuk ngelakuin hal apa-apa aja yang harus aku lakuin gitu. Nah, ketika udah waktunya itu, ketika misalnya itu contohnya itu kayak tugas gitu kan. Nah, ketika itu udah waktunya nugas, aku bakal nugas terlebih dahulu. Nah, hal ini aku lakuin supaya untuk ngurangin yang namanya itu multitasking gitu, Kak. Jadi sebisa mungkin kita itu menghindari multitasking, karena multitasking itu kurang baik bagi otak, juga itu dapat menurunkan daya ingat dan daya konsentrasi setahu aku. Jadi pintar-pintar kita aja gimana bagi waktunya, kita yang tahu diri kita. Nah, ketika kita tahu kita itu kurangnya di mana atau lebihnya di mana, sebisa mungkin kita jangan lari dari timeline yang udah kita buat itu. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika ada jadwal yang mendadak, kita punya waktu luang dan tidak terlalu terkejar sama deadline yang ada. Itu mungkin, Kak, kalau dari aku. Makasih, Kak Afifah. Oke, terima kasih juga Kak Fauzan. Oke, wow. Terima kasih apa namanya pengalamannya, terus kayak tips. Ya, Oke, sama-sama, Kak teman-teman. Afifah. Thank you Afifah ya pertanyaannya, dan Kak Fauzan juga thank you juga. Ada lagi yang pengen bertanya? Kak. Oke. Kak. Iya, Afini. Kalau boleh tahu isi dari suatu pendahuluan dalam karya tulis ilmiah itu apa aja, Kak? Kalau latar belakang kan latar belakang dari kenapa kita milih tema ini, kenapa kita membahas objek ini dalam karya tulis. Kalau isi pendahuluan itu apa aja? Udah itu aja, Kak. Sekian. Oke, makasih banyak Kak Afini pertanyaannya. Berarti kita pendahuluan yang dimaksud ini pendahuluan esai atau pendahuluan KTI? Esai. Oke, kalau esai sendiri sama yang kayak aku awal bilang itu, kita ngebahas karena esai ini termasuk karya tulis yang pendek gitu kan. Nah, jadi di pendahuluan ini kita cukup ngebahas tentang latar belakang atau akar dari masalahnya itu. Terus kita kaitkan dengan permasalahan lain yang sekiranya itu ternyata bisa jadi solusi dari permasalahan utamanya itu tadi ini, Kak. Nah, jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, pendahuluan ini cukup 1 atau 2 paragraf aja di isinya itu tentang latar belakang yang ngebahas tentang akar pengertian atau pendahuluan dari masalahnya ini, akar masalahnya ini apa, dan titik temunya itu atau titik terangnya itu gimana caranya. Nah, dari batas titik temu atau titik terangnya itu baru kita langsung masuk aja ke isi. Jadi nggak ada bagian-bagian lebih lanjut dari esai itu, Kak. Kecuali kalau kita ngebahas tentang KTI. Nah, kalau di KTI sendiri pendahuluan itu isinya latar belakang, rumusan masalah ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang bakal kita lakukan. Istilahnya itu kayak indeks apa aja yang kita mau capai. Nah, dari indeks ini, dari latar belakang dan indeks ini, kita ngebuat yang namanya itu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu masuk di bagian dari pendahuluan ini tadi. Mungkin itu, Kak. Makasih banyak, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terjawab ya Afini. Oke, terima kasih Afini pertanyaannya. Nah, berarti tadi kalau yang di esai itu latar belakang langsung ke akar masalahnya, Kak ya. Tapi kalau di KTI ada rumusan masalah ya, Kak ya. Bedanya itu ya. Iya, benar banget ya.
Oke, siap-siap. Oke, ini ya di chat ada pertanyaan. Kak Fauzan mau bertanya bagaimana cara menentukan topik yang baik dalam sebuah penelitian karya ilmiah. Terima kasih. Dari Vinka. Oke, makasih banyak Kak Pinka atas pertanyaannya. Aku izin ngejawab ya. Gimana sih caranya kita menentukan topik yang baik dalam sebuah penelitian karya ilmiah? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu kita itu minatnya di mana, karena secara mendasar sebuah penelitian atau topik itu bagus semua, nggak ada yang namanya itu istilahnya itu topik ini jelek, topik ini kurang bagus, atau topik ini tidak menarik. Nah, itu semua kembali lagi ke kita, gimana topik apa yang sebenarnya kita gemari itu. Nah, suatu topik yang istilahnya itu kurang menarik, itu bisa menjadi menarik ketika ternyata itu memang passion atau menjadi gemaran kita di bidang itu. Kayak gimana ya, kayak istilahnya itu kayak sejarah ya. Sejarah itu kan pastinya itu kurang menarik bagi orang-orang yang sifatnya itu saintek gitu kan. Kayak orang-orang saintek disuruh untuk melakukan penelitian sejarah. Itu emang pada dasarnya bisa aja gitu kan, bisa aja kita ngelakuin. Nah, cuman kan pasti kita belajarnya itu bertahap dan nggak bisa langsung ngebuat penelitian yang menarik. Beda halnya kalau ketika kita basicnya itu benar-benar ngetahuin sejarah gitu. Nah, kita bisa ngebuat penelitian yang sebelumnya itu tidak menarik di bagian sejarah. Kita bisa mengemasnya itu menjadi sebuah penelitian yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat dan orang awam. Nah, jadi kuncinya itu yang pertama, itu ketahui dulu topiknya itu apa dan minatnya itu gimana. Yang kedua, gimana caranya kita mengkomunikasikannya ini kepada masyarakat umum. Karena setiap masyarakat itu kan beda-beda gitu. Nah, jadi kita perlu tahu treatment seperti apa yang harus kita lakukan, atau komunikasi jenis apa yang bisa gitu mendekatkan kita dengan masyarakat gitu, agar penelitiannya ini lebih mudah diterima baik dari segi ide maupun isi argumentasi yang kita mau paparkan nantinya. Mungkin itu, Kak. Makasih banyak, Kak Vinka. Oke, terjawab ya, Vinka. Oke. Oke, terima kasih pertanyaannya Vinka dan Kak Fauzan. Nah, teman-teman, untuk pertanyaannya, sesi tanya jawabnya kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Mungkin yang pengen bertanya nanti bisa kontak langsung Kak Fauzan ya di WhatsApp, boleh. Boleh ya, Kak Fauzan? Oke. Nah, Boleh, Kak. oke. Nah, selanjutnya Kak Chandra pengen jelasin timeline-nya ya, Kak Chandra. Oke, iya Dimas. Silakan Kak Chan. Oke, terima kasih Dimas. Terima kasih juga Fauzan, keren banget materi hari ini. Aku juga jadi belajar lagi gitu ya tentang esai, tentang karya ilmiah. Keren sekali kayak gitu. Jadi gitu. Dulu aku sering banget sebenarnya bikin esai, tapi setelah ini udah agak-agak gimana gitu kan. Oke, aku bakal jelasin lagi soal jadwal gitu ya yang tadi. Nah, ini aku belum konsul lagi ya ke si mentor gitu. Tapi ini jadwal yang dari kaliannya cocok nggak? Gimana teman-teman? Jadi jadwal selanjutnya itu bakalan Minggu jam 7:30 sampai jam 9 malam kayak gitu. Terus untuk hari Sabtu ada juga satu itu pas sesinya Givari ya. Jadi Fauzan nggak terganggu kok nantinya. Gimana dengan jadwal yang ini, kelihatan nggak ya? Bagaimana teman-teman yang tadi? Apakah aman atau tidak? Tadi Intan ibadahnya sore kan ya? Berarti malam bisa? Oke, bisa.
Oke, yang lain lagi yang tidak bisa tadi? Aman. Oke, Vinka aman. Yang lain, ayo. Oke, insya Allah aman. Oke, ini harus keputusan bersama ya, negara demokrasi kita. Nah, kita kan pengen berempati dengan kalian. Nah, kalau kalian bilang bisa, berarti kan hadir ya teman-teman. Karena apa ya? Penting banget ini untuk kalian gitu. Karena salah satu kenapa aku bikin ini karena di Ketapangnya tuh gak ada platform Kirs gitu. Kalau di SMA lain tuh aku nanya juga Fauzan, Gifari, Firdos, mereka tuh punya loh Kirs. Kirs kan ya namanya ya, keilmiahan remaja gitu. Tapi di sini mungkin ada ya di Ketapang tapi kurang aktif atau gimana kurang tahu gitu. Jadi kita butuh platform ini untuk belajar gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang anak-anak di luar gitu, SMA tuh mereka udah sangat jago gitu loh untuk bikin esai. Mereka udah biasa untuk berkompetisi gitu. Dan selain itu kan juga ya wajib respect juga ya dengan mentornya. Ibaratnya it takes time juga nih ke mentornya. Ini tanggal 6 ini. Oh, Fauzan juga dari Filosof. Oke, benar juga. Oke, nah, kali ini bentar. Kata Nadila itu tanggal 6 itu tanggal 7 itu kan udah mid ya? Semansa nggak ada meet sih, Kak. Oke. Yang lain tanggal 6 ya. SMA juga gak ada mid ya? Kalian kelas 3 yang kelas 11 12 tanggal 7 sampai 15. Oke, berarti tanggal 6 aja ya. Mungkin Nadila bisa dengerin videonya aja ya. Nanti kita bakal rekam kok kayak gitu. Oke. Iya ujian sekolah seharusnya kalian. Belum ada info ya? Oke, nggak apa-apa. Kan untuk nilai semester 6 kan cuma untuk apa ya katanya? Nggak boleh gitu. Oke, udah berarti setuju ya. Jadwalnya nanti aku bakal tanyain di apa namanya mentor lagi gitu. Tapi Fauzan mentor bisa kan ya? Atau Firdos ada di sini nih? Kalau diganti minggu bisa nggak ya? Tes. Bisa ya Fauzan? Kalau Fauzan bisa, Kak. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sudah, silakan Dimas, aku kembaliin ke Dimas. Oke, terima kasih Kak Chandra. Nah, jadi itu ya keputusannya teman-teman hari Minggu ya, malam. Weekendnya produktif. Oke, makasih Kak Fauzan untuk materinya, sangat bermanfaat. Benar-benar dapat ilmu ya kita semua di sini. Oke, keren banget. Terima kasih Kak Chandra. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang udah ngeluangin waktunya. Jangan lupa hadir lagi di kelas selanjutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa isi presensinya juga yang udah di-share sama Kak Chandra. Oke, itu aja mungkin ya. Kita berdoa langsung ya. Sebelum mengakhiri kelas hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Fauzan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Chandra, Kak Dimas, Sama. teman-teman. Aku ya.